Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, yang dimana kelompok terakhir dengan materi Nataizul Itiba'ul Rasul atau buah dari mengikuti Rasul, yang beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri, Ananda Hairunisa, sebagai moderator, dan dibantu oleh rekan-rekan saya yang lainnya yang nanti akan menyampaikan materi presentasi yang telah kami buat. Langsung saja, Nataizul Itiba'ul Rasul atau buah dari mengikuti Rasul. Buah iman kepada Rasul adalah balasan atau manfaat yang akan kita terima sebagai tanda bahwa kita meyakini bahwa Rasul itu adalah termasuk dalam rukun keempat. Jika tidak percaya Rasul, maka dianggap berdosa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fat ayat 13 tentang azab yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak percaya adanya Rasul. Barang siapa yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang kafir neraka yang bernyala-nyala. Selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seseorang yang diberi kabar, berita, dan wahyu dari Allah, sedangkan Rasul adalah orang-orang yang diutus dengan risalah tertentu, yang termasuk Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Musa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu bentuk kewajiban manusia yang iman kepada Rasul. Yang pertama, membenarkan para Rasul dan tidak membandingkan dengan Rasul lain. Yang kedua, mentaati perintah mereka dan tidak melanggarnya. Yang ketiga, meyakini bahwa mereka adalah makhluk paling sempurna di antara makhluk diciptaan Allah lainnya. Yang keempat, percaya bahwa Rasul adalah seorang laki-laki dan termasuk manusia biasa. Yang kelima, meyakini mukjizat yang telah diberikan Allah kepada. Keenam, percaya bahwa Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala menunaikan amanatnya, menyampaikan amanatnya. Selanjutnya, al-iman atau keimanan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus diwujudkan dengan mengikuti kepada beliau. Seorang yang rela tiba kepada Rasul berarti telah tertanam dalam dirinya tasdik atau pembenaran, to'ah atau ketaatan sebagaimana disebut dalam pembahasan wajibuna nahwa Rasul, sehingga ia senantiasa bersedia mengikuti komando Rasulullah SAW, yaitu menjauhi apa yang dilarangnya dan beribadah dengan apa yang disyariatkannya. Seorang yang telah memiliki sikap ittiba seperti itu akan memetik hasil yang bermanfaat bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Fani. Pertama, memperoleh mahabbatullah atau kecintaan Allah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran dari surat Al-Imran ayat 31. Lalu kedua, memperoleh rahmatullah atau rahmat Allah, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Muslim yang selalu taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya akan mendapatkan limpahan rahmat darinya, yakni belas kasih, kasih sayang, kebaikan, kemurahan, dan simpati, sehingga ia mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ketiga, memperoleh hidayatullah atau petunjuk Allah. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa petunjuk Allah Ta'ala. Maka dengan berittiba kepadanya, kita akan memperoleh hidayah Allah, sehingga dapat mengetahui iman dan ajaran yang benar. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dilanjut oleh Lala Fadila. Materi yang selanjutnya dilanjut oleh Lala Fadila.
kelima adalah syafaat. Syafaat menurut istilah menolong orang dengan tujuan menarik manfaat dan menolak bahaya. Jadi orang yang mendapat syafaat maksudnya adalah orang yang mendapat rekomendasi perlindungan, keselamatan, dan pembelaan di akhirat kelak salam dengan seimbang. Selanjutnya, lalu dilanjut oleh Muna. Materi yang selanjutnya oleh Muna. ke-6 yang di hari kiamat. Adalah di hari kiamat nanti Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mau mengikuti ajaran tauhid, yaitu mereka yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Bahkan orang-orang muslim yang berbuat dosa besar, tapi mereka tidak mati dalam keadaan menyekutukan Allah Ta'ala, juga akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, syafaatku akan diberikan kepada orang yang dosa besar. Hadis riwayat Ahmad 213. Hadis ini sahih. Selanjutnya akan dijelaskan. Lalu dimulai Muna. ke-6, memperoleh nadaratul wajhi atau keceriaan wajah di akhirat kelak. Hal ini disebabkan karena ketika di dunia ia termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23 yang artinya wajah-wajah atau orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhan-Nya lah mereka melihat. Wajah orang-orang mukmin saat itu begitu ceria karena mereka dapat melihat wajah Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW. Ketujuh, memperoleh karunia mujawaratul Rasul atau berdampingan dengan Rasul. Mereka yang ittiba kepada Rasul akan memperoleh karunia yang sangat agung, yakni berdampingan dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Di antaranya adalah yang pertama, orang-orang yang taat kepadanya, orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang memperbanyak sholat sunnah, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang memperbanyak sholawat, orang yang merawat, menyantuni, dan membantu anak yatim. Orang-orang yang mendidik anak-anak wanita menjadi sholihah, orang-orang yang memperbanyak doa agar didekatkan dengan Nabi di akhirat kelak. Kedelapan, memperoleh izzatun nafs atau kemuliaan jiwa. Dengan berittiba kepada Nabi, seseorang akan memperoleh kekuatan jiwa, kehormatan, martabat, dan kedudukan yang tinggi atas dasar iman. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Kesembilan, memperoleh al-falah atau keberuntungan, yakni keselamatan, kemenangan, dan keberhasilan yang besar di akhirat berupa surga abadi. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 51 yang artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kembali ke moderator. Baik, itulah di antara beberapa hal kebaikan yang akan diperoleh oleh seorang muslim ketika mengikuti ittiba, jejak langkah perjuangan dan sunnah Rasulullah, yang mana kebaikan-kebaikan tersebut merupakan buah yang manis yang akan petik di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.